Ada pertanyaan juga nih Ustaz ya. Bagaimana hubungan Syiah dengan Yahudi ini Ustaz? Benarkah ada juga Syiah yang benar akidahnya? Ya memang Syiah itu sendiri aslinya memang bentukan Yahudi. Ya. Berawal dari Abdullah bin Saba. Ya. Abdullah bin Saba yang mulai bekerja di zaman Uthman bin Affan, ya. Atau cikal bakalnya sudah ada zaman Umar dengan adanya Abu Lu'lu'. Ya. Ya. Abu Lu'lu' itu yang membunuh Umar bin Al-Khattab, ya, yang kemudian jasadnya dibawa ke Iran saat itu, ya. Dan kalau kita ke Iran, ya, kuburan Abu Lu'lu' itu dihias sedemikian rupa, ya. Bagi orang Syiah, Abu Lu'lu' itu adalah pahlawan yang luar biasa, ya. Ya, karena kita tahu yang menghancurkan kerajaan Persia itu adalah Umar bin Al-Khattab yang sebelumnya sudah dirintis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, kenapa Syiah bencinya sama Abu Bakar dan Umar itu luar biasa. Karena ada satu dendam sejarah yang terus diwariskan bahwa kerajaan Persia inilah yang menjadi hancur karena pasukannya Abu Bakar dan kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Al-Khattab. Maka mereka menggunakan strategi kemunafikan menjadi orang-orang yang casingnya umat Islam, ya, casingnya ya benar-benar menunjukkan orang yang alim, ya, yang pakaiannya baik perempuannya maupun laki-lakinya menunjukkan orang yang soleh, tapi sungguhnya itu hanya kedok saja untuk menyakiti kaum muslimin, untuk menghancurkan Islam. Ya, tentu ini pembahasan yang sangat panjang, ya, dalam sejarahnya bagaimana Syiah itu sebetulnya underbownya gerakan Yahudi, gerakan Zionis, ya. Kalau ibu datang ke Iran, jangan harap, ya, di situ ada Sunni yang bisa hidup dengan aman, apalagi mendapat hak politik, hak hidup yang normal, ya. Sekedar aman saja, ya, di situ harus dihabisi. Ya. Sebaliknya, orang-orang Yahudi di Iran itu hidup dengan aman, ya. Bahkan di parlemennya pun, ya, mereka punya anggota di situ, ada perwakilannya, ya, di DPR-nya Iran, ya. Wabil khusus Yahudi di Iran itu adanya di Asbihan, ya. Era namanya Asbihan, dan Asbihan ini, ya, sudah diinformasikan oleh Rasulullah akan menjadi sarangnya komunitas Yahudi sampai akhir zaman, ya. Maka Rasulullah mengatakan nanti ketika Dajjal itu keluar, maka dia akan dikawal oleh Yahudi Asbihan. Rasulullah mengatakan begitu, ya. Ya, jadi ujungnya Dajjal pun nanti, ya, enggak terlepas dari komunitas Yahudi, ya. Ya, itulah sekilas, ya, hubungan Syiah dengan Yahud, ya. Dan pada akhirnya semua, ya, semua kejahatan di atas bumi ini nggak terlepas dari lobby ataupun rekayasa Yahudi, ya. Yang komunis, ya, baca sejarah komunis, awal-awalnya perintisnya Yahudi. Yang kapitalis, apalagi atas nama Islam, Islam liberal, ya, Al-Qadianiyah di India, ya, nggak terlepas dari peran Yahudi, ya. Dan kita yakin apa yang ada di negeri ini, ya, Islam ini, Islam itu, ya, pasti di belakangnya Yahudi, ya, yang nggak segan-segan membiayai sebuah gerakan. Oleh karena itu orang-orang yang ribut dengan Islam Nusantara dan seterusnya, sebelumnya sowannya kemana? Ya ke Tel Aviv sana, ya, jumpa dengan mereka, ya,
ya udah pasti nggak mungkin perjumpaan yang gratisan, ya pasti makan siang kenyang di sana pulang. Ya. Dan inilah yang akan terus digaungkan ya untuk mendangkalkan kaum muslimin. Tapi alhamdulillah semakin diserang umat Islam dalam pemikirannya, semakin banyak umat Islam berusaha kembali kepada ajaran Islam yang benar. Allahu a'lam.